dan rektor PNP wakil rektor 4. Sekarang kerjasama LPL, Direktur Sedang Pelatihan dengan UNJ Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNJ Padang. Sama-sama kita hormati hadir Pak WR3. Sebenarnya acara ini Pak WR3 harus bertanya dengan saya. Karena ini menyangkut SDM kan dulu ya. Nah, kalau semua yang SDM sebenarnya beliau yang paling bertanggung jawab dari Direktorat kursus dan pelatihan Dirjen Vokasi ya. Pertama, selamat datang di Kota Padang khususnya UNB. Bapak Ibu Sekretaris Universitas hadir ya. Kemudian Bapak Ibu Dekan di lingkungan UNB, khususnya Dekan MBS, Dekan BIPA, FT, Ekonomi dan Bisnis, FPB dan FPK yang membawahi pendidikan vokasi. Terima kasih Pak Kepala dan Sekretaris BPMI, Kepala dan Sekretaris SPI, FPK, kemudian Wakil Direktur 1 dan 2 Sekolah Vokasi, Lapor, Kepala Kantor Layanan Informasi Humas dan Protokoler, seluruh komite atas kedatangannya ke WP. Nah, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Direktur 1 ya, Sekolah Vokasi WP bahwa kerjasama RPL ini sudah ditandatangani oleh Pak Rektor dengan Ibu Dirjen Vokasi. Nah, tentu saat ini kita mengimplementasikannya karena memang ini juga dalam rangka visi Kemendikbudristek adalah untuk memperluas kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ya. Karena banyak sekali, saya pikir nanti kita akan menjelaskan lebih mendalam, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang perlu kita berikan kepada masyarakat Indonesia yang sudah punya pengalaman ya. Nah, namun tentu perlu pengakuan ya, pengakuan ijazah. Nah, oleh sebab itu nanti kita bisa melakukan evaluasi dan juga seterusnya nanti mungkin ada mata kuliah tertentu juga akan ditawarkan kepada mereka sesuai dengan program studi atau bidang yang mereka inginkan. Nah, jadi juga pernah ada kerjasama Pak Direktur dan Pak Direktur 1 dengan Ibu dengan Kemendes ya untuk melakukan RPL khusus kepada perangkat desa seluruh Indonesia. Nah, itu juga ada kerjasama juga tuh. Nah, dulu pernah didiskusikan juga dengan waktu itu masih Pak Dirjen ya, Pak Ikan waktu itu. Nah, jadi untuk mencoba membantu kepala perangkat desa ya, termasuk juga sekretaris, lalu kemudian perangkat desa yang lain sampai ke kepala desa di Sumatera Barat dan Nagari ya, dan Wali Nagari untuk mengakui ya pengalaman belajar mereka yang selama ini sudah mereka terima. Nah, jadi itu juga pernah. Jadi itu sudah ditandatangani juga kerjasamanya. Jadi barangkali nanti ke depan ini juga bisa kita implementasikan ya. Nah, di samping yang sudah disepakati di dalam kerjasama dengan Dirjen Vokasi sebelumnya yang sudah Pak Rektor. Jadi Bapak Ibu, kesempatan ini tentu tugas dari UNP sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam rangka memperluas kesempatan belajar kepada seluruh masyarakat di Indonesia ya. Nah, dalam hal ini tentu masyarakat kita atau warga negara Indonesia yang selama ini sudah mempunyai pengalaman belajar ya. Nah, kita coba evaluasi. Nah, sejauh bisa kita akui sesuai dengan bidang yang dia ajukan, nah, tentu bisa kita ajukan. Nah, setelah itu mungkin nanti ada beberapa mata kuliah yang harus kita tambah sehingga mereka bisa diketahui pada level pendidikan tertentu. Nah, barangkali itu saja secara umum yang bisa kami sampaikan. Mari kita mulai kegiatan ini bersama-sama. Bagaimana pengembangan dan penjaminan mutu SDM terutama bagi lulusan kursus dan pelatihan. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama di sini kami sampaikan salam kepada Bapak Wakil Rektor bidang 3, Wakil Rektor 4, dan Bapak Direktur menyampaikan beberapa hal, terutama penyamaan persepsi tentang program-program kerjasama yang akan kita lakukan.
Selain dari 7 hal program kerjasama itu, mungkin kita akan banyak fokus nantinya di RPL. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan itu, mungkin izinkan kami memberikan informasi, ya, bukan menjelaskan, memberikan informasi kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu lebih mengenal lembaga kursus dan pelatihan. Kalau tidak kenal maka tak sayang, ya Bapak Ibu. Jadi izinkan kami memperkenalkan lembaga kursus dan pelatihan terlebih dahulu. Lanjut, Mas Edi. Oke. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pembagian kewenangan bidang pendidikan, di sini kami memberikan beberapa hal terkait kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Untuk kewenangan ini, kalau perguruan tinggi sudah pasti kewenangannya di tingkat pusat, ya, baik pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi. Nah, sedangkan untuk kursus dan pelatihan, Bapak Ibu, itu kewenangannya ada di dinas kabupaten kota. Jadi selain nanti bekerja sama dengan LKP, sebenarnya perguruan tinggi juga bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten kota. Hal-hal yang mungkin di lapangan itu sudah jelas dan itu dilakukan. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian bagi dosen UNP di LKP. Jadi timbal balik gitu, Pak. Jadi mungkin ada yang program tertentu membutuhkan yang di lembaga kursus itu sudah umum dan itu sudah bermanfaat masyarakat. Sementara kita di beberapa prodi mungkin butuh, nah itu tadi yang praktisi mengajar. Dan yang ketujuh adalah terkait dengan kegiatan KKN dan magang. Jadi artinya Bapak Ibu dari lembaga khusus dan pelatihan itu bisa dijadikan tempat bagi KKN maupun magang mahasiswa vokasi yang ada di negeri. Barangkali kalau tidak salah 7 poin itu yang terdata dan ini akan kita tindak lanjuti mungkin dan pagi ini insya Allah nanti Bu Fitria Yolanda akan menjelaskan